akidah Asy'ari. Kalau semuanya udah takdir, semuanya udah kehendak Allah, udah dituliskan, udah diketahui. Itu hal yang basic dalam agama. Jadi kalau itu aja belum finish, itu jadi susah kita berbicara ke chapter lanjutan. Tapi begini Ustaz, bedakah dengan takdir dengan kehendak atau keinginan manusia untuk memilih itu berbeda atau sama itu? Takdir ini saya sederhanakan ya. Takdir ini kan diambil dari kata al-qadar dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Sesungguhnya Allah berkuasa akan tiap-tiap sesuatu. Kuasa al-qadar itu adalah kuasa Allah. Kuasa yang Allah udah tetapkan disebut takdir. Kita sebut takdir. Tapi kalau kita berangkat lebih rinci lagi, qada dan qadar ya. Qada itu maknanya, qada itu ketetapan Allah berdasarkan kuasanya, semuanya dari awal sampai akhir dia udah mengetahuinya. Kalau kita ambil dari kata qada ya artinya ketetapan yang udah selesai, sudah siap, udah beres. Faida qada itu musola seperti dalam Al-Quran ya, redaksi Al-Quran. Makna qada ya itu selesai, ketetapan yang sudah diketahui dari awal sampai akhir, sudah selesai, udah beres ya. Yang kedua qadar. Qadar itu apabila ditayangkan maka disebut qadar. Contoh hari esok, hari ini, dan dari awal sampai akhir kita sebut qada. Apabila dia terjadi kita sebut qadarullah. Oh, qadarullah, saya nggak bisa datang kondangannya, saya ada masalah begini-begini. Karena udah terjadi kita sebut qadar. Qadarullah, udah ketetapan Allah. Kalau belum terjadi kita sebut keseluruhannya ya, qada. Keseluruhan qada dan qadar kita sebut takdir. Jadi kita gunakan, orang Indonesia menyebut gini, ada takdir yang udah bisa dipastikan yaitu yang udah terjadi, ada takdir yang masih dalam lauh mahfuz belum bisa kita lihat, ada takdir yang belum terjadi seperti hari esok tapi udah ada ketetapannya hari esok. Berapa orang yang hidup, berapa orang yang mati ya, berapa orang yang dilahirkan, semuanya udah bisa ditangkap nggak? Qada keseluruhan bisa. Dari apa yang Allah tetapkan. Qadar terrealisasinya atau udah terjadi. Keseluruhan qada dan qadar kita sebut takdir, sehingga kita gunakan ada takdir yang udah Allah, ada takdir yang udah terjadi, ada takdir yang belum terjadi ya, seperti hari esok. Bisa ya, paham ya tentang itu ya. Dan itu sudah Allah tetapkan semuanya. Kalau semuanya udah ditetapkan, siapa yang menetapkan? Allah. Kalau Allah yang menetapkan, tentu atas kemauan dia. Kehendak itu kan kemauan ya. Nggak mungkin dia yang ketetapkan bukan kemauan dia. Ya kalau dia yang menetapkan, tentu dia yang mengkehendaki, dia yang meluluskan atau mengizinkan. Jadi ketetapan ini semua berdasarkan kehendak dan izin dia. Begitu Bang Mr. Rasio. Oh, ya. Artinya manusia ini tidak bisa memilih takdirnya sendiri kan? Kalau berkaca pada qadar yang belum terjadi kan, begitu Ustaz? Gimana? Boleh ulang? Jadi begini Ustaz. Masalah kondangan itu, misalnya saya mau pergi kan, terus hari hujan. Nah itu kan qadarullah, takdir kan. Ya. Sama nggak kalau saya tidak mau pergi itu? Takdir juga. Takdirnya nggak pergi.
qadarullah saya nggak bisa pergi, qadarullah saya akhirnya pergi ya. Jadi apa yang terjadi kita menyebutnya qadarullah, ataupun kita sebut takdir ya, udah takdirnya ya. Belum terjadi pun udah ada ketetapannya, udah ada takdirnya, tapi belum terjadi. Jadi ketetapan Allah ini sudah beres dari awal sampai akhir. Wa qaddaraha takdiron. Dia menetapkan takdir hal keadaan beres, sempurna. Termasuk Bang Mister Rasio bertanya, termasuk Bang Mister Rasio berpikir, apa yang difikirkan itu mengikuti takdir yang udah Allah tetapkan. Gak boleh berpikir sendiri, karena untuk berpikir kan gunakan daya pikir. Daya itu, kuasa itu dari dia. Kuasa itu ditentukan, terciptalah pikiran gitu. Dan pikiran itu ya tentu mengikut apa yang dia tetapkan. Gak boleh kita berpikir kalau gak ada dalam ketetapannya, maka gak ada pikiran itu kalau gak ada dalam ketetapan. Jadi memandang takdir yang benar ini seperti apa Ustadz? Jadi begini Ustadz, maksudnya begini Ustadz, ada orang yang tidak mau bekerja karena dia malas, kan begitu? Apa itu juga takdirnya? Takdir. Semua orang malas itu ya takdir, dia ditakdirkan jadi orang malas. Ada yang ditakdirkan jadi orang rajin. Orang yang ditakdirkan malas karena dia belum nampak pekerjaan yang jelas atau tujuan atau kesibukan yang benar-benar sibuk. Orang yang rajin karena ditetapkan kesibukan oleh Allah kepada dia sehingga dia rajin. Jadi semua udah dia tetapkan. Kan dalam Al-Quran segala sesuatu yang terjadi di langit, di bumi, besar maupun kecil termasuk sehelai daun jatuh semua udah dia tuliskan. Nah, itulah yang kita sebut semua udah ditetapkan, semua udah atas kelulusan dari dia atau izin dia, semua atas kemauan dia atau kehendak dia. Begitu. Makanya hal yang basic ini kalau seseorang nggak mengetahuinya, kalau dia memang mengikut akidah Hasan Asy'ari maka macam mana mau diskusi? Kalau orang-orang pesantren udah tahu akidah Hasan Asy'ari gimana. Jadi saya nggak berat untuk diskusi sama orang-orang yang meyakini akidah Hasan Asy'ari Tapi kalau dia nggak ada basic, macam mana diskusi? Begitu. Jadi kalau kita Ustadz, ya oke lah Ustadz ya, saya duduk sama Ustadz ini agak paham juga kan, tapi memang ada agak teman-teman kan ada penolakan kan masalahnya, karena beranggapan bahwa ya tidak pas kan kalau tidak ada usaha kan, sementara ya usaha itu pun tidak ada usaha, dan usaha itu bagian dari takdir juga kan, begitu Ustaz ya? Ya, jadi bukan tidak ada usaha, tapi usaha itu dipandang sebagai takdir. Karena ada takdir maka terwujudlah usaha. Jadi dia ditakdirkan berusaha, bukan dia mau berusaha gitu. Ya dia tidak mau berusaha pun itu sudah ditakdirkan juga kan, seperti malas tadi Ustaz kan, begitu kan? Semuanya nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah, itu konsekuensinya berarti Allah nggak maha berkuasa. Kalau ada daun jatuh di Amerika, dia jatuh dengan sendirinya tanpa izin dan kehendak Allah, maka menunjukkan ada kuasa yang lain. Makanya segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu, maknakan garis bawah sesuatu apapun atas izin dan kehendak dia, termasuk sehelai daun jatuh. Makanya dikatakan dia maha berkuasa akan tiap-tiap sesuatu, begitu. Jadi ya itu tadi Ustaz. Kenapa karena pandangan Ustadz seperti itu kan, lalu kita tarik ke depannya itu, maka Ustadz juga punya paham bahwa betul-betul manusia ini sebenarnya kan
tidak tidak apa namanya Ustaz ya, tidak pas kalau apa namanya, tidak yakin kan kalau mau dimasukkan ke dalam neraka kan. Iya, nanti Karena arahnya ke sana. semua yang ya kan ke arahnya ke situ kan Ustaz ya, karena Iya, itu kan semua manusia ini kan dikehendaki oleh Allah dengan takdirnya masing-masing tadi kan. nggak Ada masuk yang akal. menuhankan ini, menuhankan itu kan begitu Ustaz ya. Ya, kalau semuanya udah takdir menunjukkan kan lakonan, peranan. Kalau semua berperan mengikut kemauan Tuhan, mengapa kita meyakini dia disiksa? Seharusnya kan dapat Nobel lah. Nah, itu lebih logik ya kalau kita tanya ateis ataupun orang-orang yang kritis. Iya juga ya, kalau semuanya peranan, maka semuanya bisa dapat hadiah. Ya Ustaz, oke Ustaz. Jadi saya cuman apa namanya, hanya memandang positif pada apa yang menjadi pemikiran dari Ustaz Ajwa kan, tentang bahwa manusia ini jangan menjadi hakim terhadap manusia yang lainnya kan begitu Ustaz ya. Gimana, Bang Rasio? Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya ulangi Ustaz ya. Pikiran positif saya Ustaz ya, memandang hal yang prasangka baiknya, bahwa tentang takdir dan tidak yakin bahwa manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, betul-betul akan dimasukkan ke dalam neraka itu artinya manusia ini tidak pas rasanya menghakimi manusia yang lain kan begitu Ustaz ya. Iya, maka kita akan menghormati semua lakonan karena itu dipandang sebagai peranan ya, lakonan. Maka dalam game itu ya. Tapi peranannya sekali aja. Kalau kita mati di dalam game, kita nggak boleh main lagi, ya. Maka di dalam game itu semua udah tahu ini peranannya. Maka dia bisa berlaku adil. Artinya berlaku adil tuh kalau dia buat jahat, tapi itu dalam peranan, maka kita hukum setimpal dengan perbuatan dia. Enggak kita balas lebih dari apa yang dia buat, itu menjadi zolim. Ataupun kita bisa ringankan, itu terlebih adil. Ataupun kalau bisa kita maafkan, itu terlebih sangat adil. Kita bisa maafkan walaupun dia tetap dihukum di penjara ya. Tapi kita bisa memaafkan karena itu peranan. Tapi kalau kita nggak tahu ini peranan, sikit salah dibakar ya. Karena ada itu maling langsung dibakar ya. Itu udah zolim jadinya. Ustaz Al-Farisi, welcome. Nah, Ustaz. Nah, jadi begitu. Tapi Ustaz begini Ustaz, orang-orang Ustaz ya, maaf Ustaz, orang-orang yang secara tekstual memahami Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu diterangkan tentang neraka dan isi di dalam neraka itu siapa saja penghuninya kan gitu, secara orang-orang secara tekstualnya, maka itu dia ada sedikit jaringannya itu. Halo Bang Mr. Rasio. Halo Bang Om Sunset. Ini jaringan saya atau jaringan siapa ya? Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bang Salam kenal Bang Rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran tadi suaranya putus-putus. Coba ngomong lagi Bang Rasio. Halo? Oh, gangguan Bang Rasio nampaknya. Oh, gangguan ya. Halo Bang Sudut, ada yang mau diketahui dari tema? Atau ada yang mau didiskusikan?
temanya yang apa ini Bang Azwa? Ma'rifat ya. Ya, ma'rifatullah itu udah ditulis temanya, ada poin-poinnya. Iya, ma'rifat ini mau dari yang awal atau yang udah bagian atas Bang Azwa? Maksudnya gimana? Bagian awal, bagian atas. Banyak teman-teman sebagian besar muslim ya yang mengartikan ma'rifat itu pengenalan, itu ditaruhnya di awal atau pada puncak ya, di atas. Oh, ini awal-awal. Ini awal. Oh, yang awal. Ya, kita nggak meyakini ada ma'rifatullah itu di akhir. Oh iya. Oke, kalau di awal artinya ini membicarakan tentang konsep tauhid ya. Ma'rifatullah, konsep ilmu ketuhanan ya. Mm-mm. Nah, mungkin satu pertanyaan aja dulu Bang Azwa untuk membuka ya. Menurut Bang Azwa itu yang melakukan kebaikan itu adalah diri kita atau sejatinya Allah itu sendiri? Silakan. Semua ya, bukan baik aja, segala sesuatu yang terjadi, yang berubah, yang memilih, semuanya afal dia, perbuatan dia yang buat, termasuk dia yang buat iblis beserta lakonannya, dia yang membuat manusia beserta lakonannya, dia membuat pohon beserta lakonannya akan dijadikan kursi oleh manusia, dijadikan meja, semuanya. Semua itu semua ini adalah buatan dia atau karya dia, gak ada kecualian. Itu yang menunjukkan dia maha berkuasa. Begitu.